Lah, mereka milih dua hal. Saya milih makan, apa milih makan. Nah, mudeng napa mboten niki? Lah, ada sahabat yang milih makan, malah ada sahabat yang milih makan, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu milih makan, terus malam-malam istrinya keluar pipis. Zaman dulu kan pipisnya nunggu malam karena nggak punya toilet, nggak punya WC. Terus ada sinar bulan, saudara jamaah. Umar melihat betisnya istrinya itu nggak tahan, terus dia bersetubuh. Ada yang milih antara maghrib dan isya itu bersetubuh, hubungan suami istri, tapi besok siangnya pingsan, dikipasi orang banyak. Terus Nabi tanya, ini kenapa? Tadi malam nggak buka nasi Nabi, nggak buka korma. Lah buka apa? Buka ya dah, buka. Iki sing guyu arek nom-nom mau cok guyang. Kurung tau roh guyang-guyu. Astagfirullahaladzim. Lebih baik punya istri daripada tidak punya istri. Punya istri itu lumayan ya. Lumayannya 10%, yang 90% itu enak. Bismillah. Oke, karena banyak masalah zaman Nabi itu, waktu puasa pertama itu, akhirnya Allah memansuh puasa dari isya sampai maghrib, dimansuh dengan kata-kata uhillalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan malam bulan puasa untuk bersetubuh. Karena masalahnya sahabat itu persetubuhan itu bukan makan. Kemudian napa mboten niki nggih? Jadi sing garai melanggar niku persetubuhannya bukan makannya. Makanya Allah langsung menyebutkan boleh malam bulan berpuasa itu bersetubuh dengan istri, dan boleh makan boleh minum sampai terbit fajar. Berarti ayat puasa yang dari isya sampai maghrib itu dimansuh oleh Allah, diganti puasanya fajar sampai terbenam matahari. Lah di ayat ini niki sing mulai topiknya nggih. Di ayat ini Allah itu mengatakan perempuan pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Di sini hanya sebatas fungsi pakai. Wong jenenge klambi ya tak gawe sak karepku kapan saja. Wong namanya baju ya saya mau pakai kapan saja. Nah, beliau guru saya itu menerangkan, kamu kalau melihat ayat ini konteksnya itu hanya fungsi pakai. Kamu harus belajar hikmah supaya ilmumu itu ningkat. Contohnya simpel ini loh. Terus beliau menerangkan gini. Saya tanya sih, lah hikmah yang lain apa mbah? Karena itu saya manggil mbah karena itu beliau bukan mbah saya, tapi beliau yang menikahkan ibu dan bapak saya. Jadi ibu saya memanggil beliau itu, memanggilkan untuk saya mbah. Mbah Curi, gurunya Bukhari, Bapak Imam Haji Abdul Thohir, Bapak Imam Haji Abdul Aziz, Pak Yusuf, semua anak-anaknya Bapak Imam dulu belajar ngajinya disuruh ke Mbah Curi ini, karena Bapak Imam itu orang pinter kan, dia bisa milih guru. Kan niki nun sewu nggih, jenengan nek kagungan putra harus milih guru, karena hadisnya itu fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Kamu harus lihat dan mikir dari siapa kamu ngambil ilmu. Podo-podo iso mangkul none, wonge kuwi nek gak ahli ibadah, gak zuhud, gak ahli poso, gak ahli salat bengi, ilmune iku wis mek ketoke napa jenenge? Kaya kembang api, krempiang tapi ora ono isine. Enggak punya kekuatan. Gitu. Jadi kalau kamu ngambil ilmu ya kamu ambil dari orang yang memang ahli ibadah. Ya ahli puasa, ya ahli zikir, ahli baca Quran. Nah itu baru nanti ilmu itu. Lah Mbak Juri ini jamaah, beliau adalah gurunya Bapak Imam kita Pak Thohir yang dipilihkan oleh Bapak Imam Haji Nur Hasan. Nah, beliau nerangin ke saya gini, Mbah, jenengan ngendiko kalau ini cuma fungsi pakai, apa ada fungsi yang lain? Lu ada li, yaitu namanya fungsi
perawatan. Fungsi perawatan itu gimana? Namanya baju, nggih, bapak-bapak kula tangleti panjenengan nggih. Jenengan remen apa mboten ageman jenengan iku diagem, digantung, diagem, digantung, diagem, digantung. Kira-kira remen apa mboten? Kedasipun terus pundi? Seharusnya bagaimana? Dipakai terus dicuci terus selika baru digantung. Terus kalau perlu pakai lagi. Ibu-ibu gitu ya? Suka nggak bajunya dipakai digantung, dipakai digantung? Remen apa mboten? Harusnya bagaimana? Kalau kotor diapain? Dicuci. Lah, nasihat ini beliau Bapak Haji Mbah Kiai Haji Bajuri almarhum. Beliau nasihat ayat ini kalau mau tahu hikmahnya. Ini yang saya sebut hikmah. Nanti saya belum ngomong tentang ilmu hikmah ya. Saya baru mencontohkan supaya sampean mudeng. Bahwa kalau ngaji kita harus tahu hikmahnya di mana. Bukan hanya ngaji maknanya, keterangannya apa? Keterangannya apa? Hikmahnya di mana? Kita nggak tahu. Ayat ini, istri adalah pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Level berikutnya adalah suami sebagai pakaian harus ngeramut awaknya. Akui kelambine bojoku. Ben bojoku gawe rasane ayem tentrem, ya kudu wangi, ya kudu mau baju lo ya. Ya sudah dicuci, ya sudah disetrika. Lah istri juga gitu, panjenengan sebagai seorang istri itu harus, saya ini baju untuk suami saya. Yang namanya baju ya, saya cuci, saya rapikan, saya kasih minyak wangi, sehingga suami sewaktu-waktu pakai. Siap. Lah secara fisik saudara jamaah, secara fisik, ya nun sewu bapak-bapak nggih. Mas-mas ya yang muda-muda nanti, sampean harus stay healthy. Sampean harus selalu sehat. Usaha olahraga, usaha apa? Kalau saya futsal, lifting, okay, lifting, usaha apalah, badannya dijaga supaya fit. Sehingga suatu saat kita pakai itu fit saudara. Soalnya apa? Nun jauh nggih ten Quran disebutaken perempuan itu suka laki-laki yang kuat dan bisa dipercaya. Niku nek ten Quran nih mboten semrap kula nek ten kene Sukarjo niki nggih. Jadi Qurannya itu bunyinya perempuan itu yang disukai adalah laki-laki yang kuat dan bisa dipercaya. Ibu-ibu kalau tangleti nggih, panjenengan remen apa mboten? Garwane panjenengan niku engkri-engkrien, watu-watuen, pengkhianat lagi. Remen apa mboten? Mboten nggih. Lah remen itu pundi? Kuat tur iso dipercaya. Ngoten. Jadi laki-laki itu yang baik ya, yang kuat, yang bisa dipercaya, trusted. Ngoten. Lah ayat ini saudara jamaah, ya, ayat ini kelihatannya simpel. Perempuan pakaian untuk suami pakaian untuk istri, tapi nyatanya karena kita nggak tahu hikmahnya, sehingga banyak laki-laki itu kaya, kerjaannya enak, makannya banyak, olahraganya nggak ada, sembarang dipangan. Basa wis umur 45, darah tinggi, mencewel nggih, darah tinggi, asam urat, gula. Apa malih lur? Hah? Kolesterol, otak watuk, walu apa malih? Hah? Lemes, nun sewu peline lemes lur. Lah nek lemes wong fungsine niku kudu kaku kok iso lemes Bos lur. Apanya? Oh, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, nggak apa-apa, mas, nggak apa-apa mas, it's okay, I'm good. Yeah. Saya kalau perlu minta.
Enggak, ini dengarkan bapak-bapak nggih, niki saestu nggih, kalau panjenengan punya istri, panjenengan harus kuat. Nggih, nek perlu ngombe pil kita tah. Apa? Kuku Bima tah. Tongkat Ali tah. Tongkat Usman. Tongkat Jumikan. Enggak, orang itu kadang enggak, laki-laki kadang enggak sadar bahwa dirinya itu lemah. Terus mohon maaf ya enggak sikat gigi, rambutnya ruwis-ruwis, irunge lak metu. Nggih napa nggih, Pak Lur? Terus amal soleh udik mari, Pak Lur. Ngono, aku pengen wayu piye, Pak Lur? Wong lanang iku kudu kuat, Pak Lur. Kuat. Nek perlu nggih macul tah nopo-nopo ngoten Lur. Ini Quran yang bilang saudara, kamu laki-laki punya istri, kamu harus rawat dirimu. Olahraga. Kula nun sewu nggih, saya ini olahraga, saya ini main bola, saya ini apa? Ini lifting. Saya senam barokah pakai barbel itu 2 kilo atau 4 kilo. Saya senam barokah begitu. Seperti gerakan senam barokah tapi saya kasih 2 kilo atau 4 kilo, jadi 8 kilo. Ya, saya punya yang 1 kilo, saya punya yang 2 kilo, saya punya 4 kilo. Saya juga punya yang 5 kilo. Tapi kalau perjalanan gini ya apa? Ya sempat, soalnya nggawa 5 kilo ini kok numpak pesawat ya berat Pak Lur. Bawa 5 kilo naik pesawat berat saudara. Tapi alhamdulillah saya healthy saudara. Saya healthy, saya umur ya 50-an saya ini. Tapi perasaan saya masih 30 saudara. Soalnya apa ya, saya masih main bola, saya masih futsal, ya toh, saya masih lari-lari. Itu karena apa? Saya ingin sehat untuk istri saya, untuk anak-anak saya, dan untuk semua jamaah. Lah panjenengan ngoten Lur. Wong lanang iki kelambine wong wadon. Wong wadon nggih ngoten, jenengan nun sapa Lur nggih. Dengarkan ini nggih. Jenengan sampeyan semua bahasa Indonesianya kamu semua. Gak enak Lur boten eco nggih. Itu harus merawat diri meskipun kudungan. Soalnya orang jamaah itu kadang merasa kudungan sehingga nggak pernah sisiran. Bosok hijabnya dibuka, rambutnya kayak ampiang Bang Lur. Preso ampiang nama mboten? Rambutnya kayak cekeremes Bang Lur. Ujungnya merah-merah, gak tahu disureni Bang Lur. Dia dicium apek. Jangan seperti itu, jangan seperti itu ya. Perempuan meskipun kudungan, ya, rawatlah diri. Yo olahraga, yo nopo, yo senam, ya toh, nopo angkat-angkat dandang, nopo angkat-angkat. Lha saestu niki, sama jalan pagi yang sehat, yang itu supaya apa? Suami sampean dia seneng, yang wangi, ya. Yo sikat gigi, yo surenan. Bapak-bapak seneng nggak kalau lihat istrinya dibuka rambutnya, terus rambutnya kelihatan indah? Seneng apa mboten? Remen apa mboten? Loh, pirengaken ibu-ibu, nggih. Buka rambutnya wis jan ruwis-ruwis, tumone mlaku-mlaku. Terus mbosok keleke dibuka no pucuke kuning mbah lho rasta. Astagfirullahaladzim. Ya ibu-ibu ini tapi ibu-ibu ini aneh saudara nggih. Tapi kalau tinggal mriki mboten lho. Ibu-ibu itu sukaannya nggih, cita-citanya langsing tapi sukanya ngemil. Pengajian itu yang dipikir nggowo opo iki. Kalau bapak-bapak ini nggak ada yang gitu, kecuali bapak-bapak tertentu saudara. Tapi 99% bapak-bapak ini nggak pernah mikir ngaji bawa makanan, nggak pernah. Kalau ibu-ibu Pak Lur, tasir gani 2 juta 3 juta isine marning mana lemet mendut apa maneh cilok
napa softtek. Berarti softteke campur mendut, campur cilok. Astagfirullahaladzim. Saya bilang begini karena saya punya istri, saudara. Istri tasnya bagus, harganya 5 juta, 10 juta. Isine ngoten niku lho. Masalah nggawa resoles, nggawa napa jenenge? Sing dimam kali bawang niku lho, kali tauco niku lho. Semarang niku lho apa sih? Lumpia. Bosok nggawa lumpia, nggawa niku terus enten niku nih, napa sausnya itu. Terus sausnya jebrok lho. Lah ya nduk tasmu regane juta-juta isine mung lumpia saus murad marit. Jadi perempuan tuh gitu, cita-citanya langsing tapi hobinya apa? Ngemil. Nggih. Ibu-ibu nu pinter Pak Lur. Ketingale nggih ngaji mumen tapi engko mau ngadeg sampah wis mbawar permen kacang nopo. Kula apal soalnya kula pun mau balik suwi Pak Lur. Ibu-ibu ketok meneng terus. Terus apa? Ngedum. Bawa rujak itu loh melakumu sana. Ya sempat loh ganti nanti baliknya apa? Kacang, baliknya apa terus. Tapi pengen langsing Pak Lur. Masya Allah. Nggih non saya nggih ibu-ibu nggih, badannya dijaga ya, diwangikan, mandi lulur. Boleh pergi ke salon tapi salon yang tertutup. Rambutnya dikeram. Kalau malas keramas, rambutnya dikeramaskan. Ujung-ujungnya dipotongin. Nun sewu nggih. Ini saya menyampaikan begini karena saya mangkul. Supaya apa? Suaminya senang. Kalau badannya bersih, rapi, langsing, nggih, wangi, terus rambutnya bagus. Itu perintah Allah. Kamu baju untuk suamimu, kamu baju untuk istrimu. Rawatlah dirimu. Berpahala.